Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Riza Kusnia selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dan kawan-kawan semua yang saya banggakan. Baik, materi kami kali ini yaitu terkait etika dan keuangan. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok 10 dari ABT 5A Pagi. Yang pertama ada Dea Argin Virginayu dengan NIM 023 dan saya Rimatenia dengan NIM 030. Selanjutnya ada materi pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian etika dalam keuangan, lalu ada pentingnya etika dalam keuangan, kode etik dalam keuangan, prinsip etika dalam keuangan, dampak ketika tidak menerapkan etika dalam keuangan, serta contoh studi kasus. Baik, yang pertama yang akan menjelaskan materi yaitu rekan saya Dea Ardin. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Rimatenia. Yang pertama terdapat pendahuluan, yaitu apa itu etika? Etika adalah adat kebiasaan yang benar atau baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, serta diwariskan secara turun-temurun. Etika sebagai ilmu mempelajari tentang benar keliru, baik buruk, dan hak kewajiban moral. Apa itu etika dalam keuangan? Etika dalam keuangan menggabungkan kebenaran, integritas, kejujuran, keadilan, dan kewajaran dalam segala macam aktivitas keuangan. Etika keuangan sendiri sebenarnya adalah bagian dari etika umum. Etika ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam layanan keuangan, di mana orang berinteraksi satu sama lain dan melakukan segala jenis transaksi keuangan atau moneter. Selanjutnya ada etika keuangan dalam bisnis. Etika keuangan perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip moral yang mengatur aktivitas keuangan di lingkungan perusahaan. Etika keuangan bisnis berkaitan dengan keputusan dan perilaku keuangan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan integritas. Transparansi, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan adalah fitur-fitur penting dalam keuangan perusahaan. Perlunya etika keuangan perusahaan tidak hanya memastikan kelangsungan hidup jangka panjang bagi organisasi, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, dan investor. Perusahaan yang mengikuti etika keuangan memiliki reputasi yang lebih tinggi dan lebih mungkin menerima dukungan masyarakat. Selanjutnya, pentingnya etika dalam keuangan. Etika dalam keuangan perusahaan merupakan fondasi penting yang mendorong perilaku dan keputusan keuangan di sektor bisnis. Etika keuangan mengacu pada keyakinan moral dan prinsip-prinsip perilaku keuangan perusahaan. Hal ini sangat penting karena dapat menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, dan karyawan. Bisnis yang menghargai etika keuangan tidak hanya mencari imbalan finansial, tetapi juga konsekuensi sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan mereka. Pentingnya etika dalam keuangan ini mencakup tiga hal. Yang pertama, menyediakan standar kode etik. Di pasar keuangan, beberapa hambatan berkisar dari informasi yang tidak setara, penyalahgunaan kekuasaan, dan sumber daya. Dalam kasus-kasus seperti ini dan kasus-kasus yang melibatkan koneksi pihak ketiga, ada kebutuhan yang sangat mendesak akan kode yang tepat untuk diikuti dalam industri ini. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan. Perilaku etis dalam pelaporan keuangan sangat penting dalam menjaga kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Pernyataan ini digunakan sebagai alat pengambilan keputusan oleh para kreditor, karyawan, investor, dan masyarakat umum. Dan yang ketiga, mencegah penipuan. Laporan keuangan dianggap dimanipulasi untuk membesar-besarkan laba atau menyembunyikan kerugian yang memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi yang serius. Etika dalam pelaporan keuangan mencegah aktivitas penipuan. Selanjutnya ada kode etik dalam keuangan. Kode etik yang berbeda yang seharusnya diikuti oleh perilaku perusahaan yang berhubungan dengan keuangan terhadap karyawan, pelanggan, publik, dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah kode etik dalam keuangan. Yang pertama, bertindak dengan kejujuran dan integritas saat menangani dilema dunia keuangan. Yang kedua, tidak mengaitkan diri dengan konflik kepentingan yang nyata atau jelas dalam hubungan pribadi atau perusahaan. Yang tiga, memberikan informasi yang lengkap, akurat, adil, lengkap, relevan, objektif, dapat dimengerti dan tepat waktu dalam dan untuk berbagai dokumen dan laporan.
Yang keempat, bertindak sesuai dengan semua aturan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku bersama dengan badan pengatur publik atau swasta lainnya yang relevan. Yang kelima, bertindak secara bertanggung jawab dan dengan itikat baik dengan kehati-hatian, kecermatan, dan kompetensi tanpa adanya kesalahan penyajian fakta material apapun. Yang keenam, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam kegiatan bisnis dan informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempromosikan perilaku etis di antara semua rekan kerja dan pemangku kepentingan perusahaan. Yang kedelapan atau yang terakhir, mematuhi dan mempromosikan kode etik di perusahaan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rima Tania. Kepada Rima, disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait prinsip etika dalam keuangan. Terbagi tiga, yang pertama ada kejujuran, kedua integritas, dan yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran mencakup pelaporan yang transparan dan akurat, serta menghindari manipulasi data keuangan. Hal ini tidak hanya membantu organisasi membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Yang kedua ada integritas. Integritas mencakup konsistensi antara nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan dan tindakan sehari-hari. Ini melibatkan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merusak reputasi perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan langsung, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Memahami dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan adalah langkah penting dalam menciptakan nilai jangka panjang. Selanjutnya, dampak ketika tidak menerapkan etika dalam keuangan. Bisnis dan etika keuangan adalah dua hal yang tak terpisahkan dalam dunia keuangan modern. Bisnis tidak hanya tentang membuat keuntungan semata, tetapi juga tentang bagaimana cara mencapainya. Etika keuangan mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing tindakan keuangan sebuah perusahaan. Saat sebuah perusahaan mengabaikan etika keuangan, itu dapat mengarah pada konsekuensi yang merugikan bagi berbagai pihak. Nah, ada dua dampak ketika tidak menerapkan etika dalam keuangan. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Ketika sebuah perusahaan terlibat dalam praktik seperti penipuan, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan data, hal ini bisa merusak reputasi mereka secara permanen. Tanpa kepercayaan dari publik, bisnis dapat kehilangan pelanggan, investor, dan dukungan masyarakat. Yang kedua, merugikan karyawan dan masyarakat. Selain itu, praktik keuangan tidak etis juga dapat merugikan karyawan dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, ketika perusahaan memotong sudut dalam hal keamanan kerja atau memotong biaya dengan cara-cara yang tidak pantas, hal ini dapat membahayakan kesejahteraan karyawan dan lingkungan sekitarnya. Next. Berikut ini adalah contoh studi kasus, yaitu kami mengambil dari PT KAI Indonesia. Manipulasi laporan keuangan PT KAI Indonesia, transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp 6,90 miliar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT KAI telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini. Di lain pihak, PT KAI memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga sebagai konsekuensinya, PT KAI seharusnya mengakui penderita kerugian sebesar Rp 63 miliar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI, sehingga keuntungan sebesar Rp
1,90 miliar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga manipulasi laporan keuangan PT KAI telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Cara penyelesaian pada studi kasus tersebut, PT KAI harus menyelesaikan dengan cara kekeluargaan terhadap pihak ketiga tersebut untuk mencari jalan keluarnya. Tetapi PT KAI juga harus tetap memantau laporan keuangan yang masuk, apakah itu valid atau tidak datanya, serta harus diselidiki apabila ada manipulasi dari pihak internal. Kesimpulan pada materi kami kali ini, etika dalam keuangan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam dunia bisnis. Etika ini melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas keuangan. Dengan mengikuti etika keuangan, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, dan mencegah penipuan serta penyalahgunaan kekuasaan. Ketidakpatuhan terhadap etika keuangan dapat mengakibatkan kerugian bagi karyawan, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri, serta menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Perusahaan yang menghargai dan menerapkan etika keuangan tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka. Ini menunjukkan bahwa bisnis dan etika keuangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia keuangan modern. Sekian dari kami, terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.